Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 76/PUU 21 Romawi tahun 2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Pemohon Pak Mahudi sudah siap? Sudah bisa dengar suara kami? Ya. Siap, Yang Mulia. Saudara sudah mengajukan perbaikan permohonan? Sudah, Yang Mulia. Sudah ya. Ini 6 Agustus 2023 pukul 16.2022. Ya, Yang Mulia. Oke ya, pukul 16.22 WIB via email ya. Iya, Yang Mulia. Baik, silahkan disampaikan dalam sidang yang kedua ini apa yang diperbaiki saja, kemudian nanti di bagian petitum dibaca lengkap keseluruhannya. Silakan, Pak Mahmudi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan, pemohon sangat berterima kasih kepada Yang Mulia, Prof. Arief, Prof. Eni, dan Prof. Wahidudin Adams yang telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan. Selanjutnya Yang Mulia, saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon sudah melengkapi dengan melampirkan SK juga, SK pengangkatan sebagai sekretaris desa. Kemudian untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi juga sudah pemohon lengkapi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum pada poin 1.3 dan 1.4. Selanjutnya pada poin 1.6 perihal objek permohonan sebagaimana nasihat Prof. Wahidudin Adams pada sidang pertama bahwa saat ini pemohon menjadi perangkat desa yang potensial dan faktual adalah permohonan pengujian pasal 51 huruf G Undang-Undang Desa, sehingga untuk objek permohonan ini diperbaiki yang semula menguji 3 pasal dengan 5 batu uji diperbaiki menjadi hanya menguji pasal 51 huruf G Undang-Undang Desa dengan 2 batu uji, yaitu pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk bunyi pasal-pasal objek permohonan dan batu uji tersebut dianggap sudah dibacakan. Kemudian untuk selanjutnya pada poin 1.7 sudah dilengkapi juga mengenai kesimpulan kewenangan MK. Kemudian perbaikan mengenai kedudukan hukum pemohon. Telah saya sampaikan tadi di awal bahwa pemohon sudah melengkapi bukti P2 perihal pengangkatan sebagai sekretaris desa. Selanjutnya mengenai narasi kerugian hak konstitusional yang harus memenuhi 5 syarat. Pemohon perlu menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 memberikan hak konstitusional kepada pemohon meliputi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam hal ini, syarat pertama telah terpenuhi, kemudian pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana angka 1 dirugikan dengan berlakunya pasal 51 huruf G Undang-Undang Desa bahwa perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dalam hal ini syarat kedua telah terpenuhi. Selanjutnya, adapun kerugian konstitusional pemohon adalah sejak dilantik menjadi perangkat desa dengan jabatan sekretaris desa pada tahun 2018 sampai detik ini dengan jabatan yang sama pada tahun 2023. Dengan adanya pelarangan perangkat desa menjadi pengurus partai politik telah menutup kesempatan bagi pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia
melalui partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini syarat ketiga telah terpenuhi. Kemudian yang keempat, bahwa dengan berlakunya pasal 51 huruf G Undang-Undang Desa menyebabkan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud angka 3 sehingga mengakibatkan pemohon tidak diberi hak untuk merdeka dalam berserikat dan berkumpul melalui organisasi partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Pemohon tidak diberi hak memajukan diri sebagai pengurus partai politik untuk mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini syarat keempat telah terpenuhi. Selanjutnya, bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka perangkat desa tidak dilarang menjadi pengurus partai politik sehingga perangkat desa dapat terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia melalui partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam hal ini syarat kelima telah terpenuhi. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Kemudian, untuk perbaikan alasan permohonan atau posita, untuk poin 3.1 dan 3.2 dianggap dibacakan. Mohon izin yang mulia untuk langsung ke poin 3.3 halaman 10. Bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya poin 3.4 dianggap dibacakan. Poin 3.5 bahwa pasal 51 huruf G Undang-Undang Desa bertentangan dengan pasal 28, pasal 28C ayat 2 UUD 45 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa turunan produk hukum dari pasal 28, pasal 28C ayat 2 UUD 45 diantaranya adalah Undang-Undang Partai Politik. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang Partai Politik. Kemudian dalam konsideran pembentukan Undang-Undang Partai Politik meliputi bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UUD 45. Kemudian bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam negara kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum. Bahwa partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan dan kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian efektif sesuai dengan amanat UUD 45 diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Selanjutnya, bahwa dalam Undang-Undang Partai Politik pasal 1 angka 1, pasal 10, 14, 15, 21, 22, 23, 29 dan pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Politik dianggap dibacakan, bukti P5. Selanjutnya, poin 3.6, berdasarkan uraian 3.5 telah nyata bahwa partai politik adalah organisasi yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik yang dibentuk berdasarkan diantaranya dari pasal 28, pasal 28C ayat 2 UUD 45. Selanjutnya dalam Undang-Undang Partai Politik bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, serta bukan organisasi pemecah belah bangsa, tetapi organisasi yang memiliki tujuan yang mulia. Kemudian
dalam Undang-Undang Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota DPR, DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, bakal calon presiden dan wakil presiden. Sehingga pemohon sebagai warga negara Indonesia punya hak untuk menjadi anggota partai politik dalam mewujudkan tujuan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik. Dalam Undang-Undang Partai Politik, untuk menjadi anggota partai politik dan pengurus partai politik dikembalikan ke ADART, karena kepengurusan partai politik dipilih secara demokratis melalui musyawarah, artinya pengurus partai politik dipilih oleh anggota partai politik, sehingga pengurus partai politik termasuk sebagai anggota partai politik, tetapi tidak semua anggota partai politik menjadi pengurus partai politik. Selanjutnya poin 3.7 bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas dan nyata norma pasal 51 huruf G UUD Undang-Undang Desa telah merugikan hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan pasal 28, pasal 28C ayat 2 UUD 45. Kemudian poin 3.8 bahwa apabila permohonan ini diterima sehingga menyebabkan perangkat desa tidak dilarang menjadi pengurus partai politik, untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, norma pasal 51 selain huruf G Undang-Undang Desa tetap berlaku, bahwa perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Kemudian menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Kemudian D dihapus jika diterima. Kemudian H menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. I merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. J. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. K. Melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan I dan L. Meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk perbaikan petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberi keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan pasal 51 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian memerintahkan pemutusan-putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian perbaikan pemohon ini disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahmudi. Yang mulia Prof ini ada atau cukup? Iya, silakan Prof. Iya. Baik Pak. Terima kasih yang mulia Pak Ketua Prof Arief. Pak Mahmudi sekdes ya sekarang ya, sampai sekarang masih sekdes ya? Ya, yang mulia. Ya, sekdes ya. Ini permohonannya sudah diperbaiki mengikuti sistematika. Latar belakang pendidikannya Pak Mahmudi ini, Pak sekdes ini apa ya kalau boleh tahu ya? Sarjana hukum ya? Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Oh, S1 atau S2? S1 yang mulia. S1, ya. Jadi memang ini buat sendiri ya? Perbaikannya juga? Iya yang mulia. Oke, karena di KTP saya tidak lihat pendidikannya di situ ya. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Prof Eni. Yang mulia Pak Wahidudin ada
yang akan disampaikan? Cukup? Baik. Jadi demikian Pak Mahmudi. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 ya, betul? Iya, Yang Mulia. Tapi itu yang P5-nya atau belum dileges seluruhnya ini? Untuk daftar bukti pemohon Ini hanya itu ditempel metere tapi belum dileges ya? Belum disahkan di sini? belum. Oh, oke. Gimana Prof enaknya, Prof? Biar aja ya. Iya, ada. Biar ya, Pak. Ya. Baik, kalau begitu Anda mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 sudah ditempel metre tapi belum dileges ya. Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Pak Mahmudi? Cukup Yang Mulia. Cukup. Terima kasih Pak Mahmudi atas permohonannya. Ini dalam hukum acara begini, setelah kita panel bertiga menerima perbaikan permohonan, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilaporkan dalam rapat putusan hakim untuk diambil putusan sikap mahkamah selanjutnya bagaimana. Ada dua kemungkinan, bisa perkara ini diteruskan, dilanjutkan untuk memeriksa bukti-bukti untuk di sidang pembuktian, yang nanti kita akan mendengarkan keterangan dari para pihak yang lain dan juga Pak Mahmudi sebagai pemohon bisa mengajukan ahli atau saksi. Tapi bisa juga yang kedua, kalau mahkamah sudah yakin, hakim bersembilan sudah yakin, ini bisa diputus, nanti bisa diputus. Ya, nanti bisa dikabulkan, bisa ditolak, atau bisa tidak diterima, dan sebagainya. Nanti silakan menunggu, tinggal bagaimana putusan dari rapat putusan hakim yang akan dihadiri oleh 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, gitu Pak Mahmudi. Ya, baik. Terima kasih. Dengan begini, maka sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.